Kisah ini bermula di pedalaman Kalimantan Barat 3 dekade yang lalu, guys. Ini adalah cerita tentang seseorang bernama Brodin dan kekasihnya yang bernama Mirna. Saat itu, Brodin berusia 27 tahun dan dianggap sudah cukup umur untuk menikah, guys. Cerita ini berlangsung pada bulan Desember di penghujung tahun 1989. Saat itu, guys, hujan turun sepanjang hari. Tanah menjadi basah. Aliran sungai pun mengalir deras, guys. Namun, bagi Brodin, cuaca buruk ini tidak menjadi penghalang, guys. Ia dengan tekun mengayuh perahunya menyusuri aliran sungai menuju kampung tempat kekasihnya tinggal. Brodin dan Mirna ini sudah saling mengenal sejak masa sekolah dasar, guys. Dulunya mereka sering bersama dari rumah menuju ke sekolah dan pulang ke kampung halaman mereka dengan menggunakan perahu, guys. Sejak saat itu, Brodin menyimpan perasaan suka pada Mirna, guys. Tapi, meskipun tahun demi tahun berlalu, Brodin tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Rasa cinta itu ia pelihara sendiri, tumbuh dan berkembang dalam hatinya, guys. 5 bulan yang lalu, Mirna seharusnya menikah dengan seorang pria dari daerah yang entah di mana, guys. Pria ini dikenal Mirna di lokasi PT, singkatan dari perusahaan kayu, tempat ayahnya bekerja sebagai mandor, guys. Di sana, dia membawahi para pria kampung yang bekerja menebang dan menggergaji kayu sepanjang hari, guys. Mirna bertemu kekasih hatinya yang bernama Sutiyo di lokasi itu, guys. Namun, menjelang hari pernikahan, Sutiyo tiba-tiba menghilang, guys. Ia pulang ke kampung halamannya yang misterius. Dan Mirna pun merasa sangat patah hati waktu itu, guys. Dia merasa hancur karena harapan pernikahannya lenyap begitu saja. Di tengah-tengah masa sulit ini, Brodin menjadi penghibur setia Mirna, guys. Setiap hari, setelah mencari rotan, dia menyempatkan diri untuk menghibur Mirna yang sedang dirundung kesedihan itu, guys. Brodin berkata, "Kamu tidak perlu lama-lama mengenang Sutiyo yang tidak berguna itu. Jangan buang waktumu dengan sia-sia, Mir." Sementara itu, guys, di kampung itu, semua orang sudah mengetahui perasaan Brodin terhadap Mirna. Begitulah, guys, hari-hari mereka berlalu. Hingga pada suatu sore, Brodin yang merasa sudah lelah akhirnya ngomong, "Percuma kamu bersedih untuk orang yang tidak mencintai kamu, Mirna. Kalau boleh, biar aku saja yang menikahimu," kata Brodin dengan tiba-tiba, guys. Kalimat itu muncul tanpa sengaja dan mengejutkan dirinya sendiri, guys. Mirna awalnya terkejut. Akan tetapi, guys, di luar dugaan Brodin, Mirna lah kok setuju dengan ucapan Brodin itu. Saat itu, guys, Brodin malah merasa tertekan dengan kenyataan itu. Dia merasa jauh dari kata mampu untuk menikahi Mirna. Dengan demikian, perjalanan cinta Brodin dan Mirna pun dimulai, guys. Singkat cerita, Brodin bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang, guys. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dia sudah menyadap getah karet
Setelah itu, dia masuk hutan untuk mencari rotan. Dan siang harinya, guys, dia bergabung dengan buruh lainnya di PT itu untuk menebang pohon. Di sela-sela pekerjaannya, Brodin mendengar berbagai desas-desus tentang Sutio, kekasih Mirna yang hilang secara misterius itu, guys. Ada kabar bahwa Sutio itu pergi karena orang tuanya sakit. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan dia pergi. Suatu hari, guys, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Brodin duduk di atas gelondongan kayu, menunggu temannya pulang ke barak tempat mereka menginap, guys. Tiba-tiba, Mirna muncul dengan sebuah lentera di tepi sungai, guys. "Bang Brodin, mengapa abang di sini, bang?" kata Mirna, yang membuat Brodin terkejut, guys. "Loh, seharusnya aku yang bertanya. Sedang apa kamu malam-malam di sini, Mirna?" balas Brodin. Lalu Mirna menjelaskan bahwa dia sedang mencari bapaknya. "Oh, bapakmu itu sudah pulang dari tadi sore, Mirna," kata Brodin, guys. "Apa mungkin bapak lewat jalan yang berbeda ya?" jawab Mirna dengan ragu. Lokasi PT ini, guys, letaknya antara kampung Brodin dan kampung Mirna. Untuk mencapai PT itu dari kedua kampung tersebut dibutuhkan waktu sekitar 45 menit berjalan kaki melalui jalan kecil yang sempit, guys. Alternatifnya adalah bisa melalui sungai dengan mengayuh perahu selama 15 menit hingga 20 menit, guys. "Kalau begitu, aku antar pulang kamu ya, Mir. Tak baik seorang gadis pulang sendirian di malam hari," kata Brodin, guys. Dengan sigap, dia lalu melompat ke atas perahu dan menggandeng tangan Mirna untuk naik ke perahu itu, guys. Saat itu, Brodin merasakan tangan Mirna itu terasa dingin sekali, guys. "Kamu sehat kan, Mirna?" tanya Brodin. "Sehat, bang," jawab Mirna, guys. Brodin pun lalu mulai mendayung perahu dengan hati-hati. Sementara itu, Mirna duduk di depan sambil memegang lentera, guys. Mirna hanya menunduk, guys. Tiba-tiba dia ngomong, "Mirna mau bicara tentang Sutio, bang." "Sudahlah, Mirna, jangan terlalu mengingatnya. Sekarang ada abang yang selalu ada untuk Mirna," kata Brodin dengan lembut, guys. Angin malam saat itu berhembus sangat dingin, guys. Tidak seperti biasanya. Setelah 15 menit mengayuh perahu, mereka pun akhirnya berlabuh di sebuah lanting, yaitu dermaga kayu yang mengapung, guys. Biasanya lanting itu terbuat dari beberapa batang pohon yang diikat. Di situ Brodin bertemu dengan Pak Rohman yang baru saja selesai buang hajat di sungai, guys. Maklumlah, guys, saat itu toilet di rumah sangat langka dan orang-orang kampung terbiasa membuang air besar langsung ke sungai, guys. Saat itu Pak Rohman menatap Mirna dengan tatapan aneh, guys. "Din, Brodin, sini kamu sebentar, Din," kata Pak Rohman kepada Brodin. Ketika Brodin mendekat, guys, Pak Rohman lalu segera mengusap mata Brodin sambil mulutnya komat-kamit membaca sesuatu, guys. Tiba-tiba, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, saat Brodin membuka matanya, guys, dia melihat Mirna yang ada di atas perahu itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan, guys. Sosok wanita dengan wajah yang hitam legam, menggunakan jubah putih lusuh
Dia lalu menyeringai kepada Brodin, guys. Karena sangat ketakutan, guys, akhirnya Brodin segera lari menaiki tangga menuju rumah Mirna. Sesampainya di rumah Mirna, Brodin pun langsung menggedor rumah itu, guys. Tidak lama kemudian, Mirna membuka pintu dan bertanya, "Ada apa, Bang?" Kamu dari mana, Mir?" Brodin balik bertanya, guys. "Loh, aku tadi tidak kemana-mana, Bang. Dari tadi aku ada di rumah. Memangnya ada apa? Kok muka kamu panik begitu?" Tidak ada apa-apa. Aku hanya khawatir saja," jawab Brodin sambil bergetar, guys. Melihat kondisi Mirna saat itu, jelas-jelas Mirna tidak dalam keadaan bahaya sama sekali, guys. Akhirnya Brodin pun meninggalkan rumah Mirna. Tapi, guys, sosok menyeramkan itu terus membekas di pikiran Brodin. Dan itu membuatnya menggigil malam itu, guys. Dia akhirnya menginap di rumah Pak Rohman. Saat menginap, Brodin diberi semacam jimat oleh Pak Rohman, guys. "Sekarang kamu jangan khawatir, Din. Semoga jimat ini bisa melindungi kamu dari penghuni hutan di sini," ucap Pak Rohman sembari memberikan semacam kalung yang terbuat dari kain, guys. Setelah beberapa hari, berita tentang Brodin yang diganggu makhluk halus itu pun menyebar luas, guys. Menjadi bahan perbincangan dari mulut ke mulut. Namun Brodin tidak terlalu memperhatikannya, guys. Dia kembali bekerja dengan semangat. Cintanya kepada Mirna lebih kuat dari rasa takutnya, guys. Namun dia kini tidak berani pergi sendirian dan memilih untuk tidak menginap di barak yang disediakan oleh perusahaan itu, guys. Hingga pada suatu hari, saat itu sekitar pukul 5 sore, guys, Brodin sudah mengayuh perahu untuk menemui Mirna. Dan segala sesuatunya tampak berjalan normal, guys. Namun tiba-tiba, guys, Mirna mulai bersikap dingin kepadanya. "Kamu jangan pernah datang ke sini lagi. Nanti Bang Sutio marah," kata Mirna kepada Brodin, guys. "Sutio? Tapi dia kan sudah hilang," kata Brodin bingung, guys. "Bang Sutio masih ada kok. Kemarin Mirna bertemu dengan Bang Sutio," jawab Mirna, guys. "Apa? Benarkah Sutio kembali?" pikir Brodin terkejut, guys. Keesokan harinya, saat di PT, Brodin mencari Sutio, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya, guys. "Apa kamu sudah gila, Din? Sutio itu sudah lama menghilang. Tidak pernah muncul lagi batang hidungnya," kata Bang Kohar, salah satu pekerja di PT itu, guys. Brodin pun kemudian mencoba menemui Mirna lagi. Namun, guys, reaksi Mirna tetap sama. "Kamu pergilah, Bang. Bang Sutio bilang Mirna tidak boleh bertemu dengan Brodin lagi," kata Mirna, guys. Brodin saat itu merasa sangat sedih, guys. Apakah Mirna sedang berbohong untuk menolak cintanya, guys? Suatu hari, setiap kali Mirna bertemu dengan teman-temannya, dia tidak berhenti menceritakan betapa seringnya Sutio datang menemuinya, guys. "Aku sekarang lebih bahagia," katanya begitu, guys. Meskipun tidak ada seorang pun di kampung itu yang pernah bertemu dengan Sutio, guys. Karena itulah orang-orang mulai beranggapan bahwa Mirna itu sedang menderita gangguan jiwa. Perbincangan tentang Mirna ini menjadi topik hangat di kampung itu, guys. Hal itu
membuat Pak Usman, ayah Mirna, merasa bingung harus berbuat apa. Pada suatu siang, saat jam istirahat, guys, Pak Usman mengundang Brodin untuk bicara. "Kamu tahu bagaimana kondisi Mirna sekarang, Brodin?" kata Pak Usman. "Iya, Pak, saya jadi khawatir dengan keadaan Mirna saat ini," jawab Brodin. "Kalau begitu, Bapak minta bantuan kamu ya untuk segera menikahi Mirna. Jika Mirna sudah menikah, mungkin dia bisa lebih baik," kata Pak Usman, guys. Saat itu, Brodin terkejut mendengar permintaan tersebut, guys. Mirna ini adalah satu-satunya anak Pak Usman, guys. Sejak istrinya meninggal 20 tahun yang lalu, Pak Usman merawat Mirna sendirian, memenuhi semua biaya dan kebutuhan anaknya itu, guys. "Kamu jangan khawatir tentang biaya dan lain-lain. Yang penting kalian menikah saja," tambah Pak Usman, guys. Saat itu, guys, Brodin hanya bisa mengangguk, merasa kondisi ini sangat rumit, guys. Namun, demi Mirna, dia siap mempertimbangkan segala hal, guys. Setelah perbincangan tersebut, Brodin lalu berkonsultasi dengan Pak Rohman. Saat itu, guys, Pak Rohman menjelaskan bahwa ada sosok yang mungkin mengganggu Mirna. Bisa jadi guna-guna atau makhluk nakal yang sedang mengusili Mirna, guys. Pernikahan itu sebaiknya jangan buru-buru. Makhluk yang mengganggu Mirna itu mungkin menyamar sebagai Sutiyo. Bagi Mirna, itu adalah kenyataan. Jika pikirannya terus diusik, ia bisa benar-benar gila, Din, kata Pak Rohman, guys. Keterangan ini membuat Brodin bingung, guys. Ia sangat mencintai Mirna dan ingin selalu ada di dekatnya. Sekarang, ia harus memutuskan antara mengikuti saran Pak Rohman atau memenuhi permintaan Pak Usman, ayah dari Mirna itu, guys. Akhirnya, Brodin mulai sering meninggalkan pekerjaannya karena pikirannya yang kacau itu, guys. Suatu hari, dia memutuskan untuk menemui Mirna. Brodin mengetuk pintu rumah Mirna berkali-kali, guys. Dari dalam terdengar suara Mirna sedang tertawa terbahak-bahak, guys. Lalu Brodin pun ngintip dari celah-celah pintu, guys. Dia melihat Mirna berdiri membelakangi pintu sambil mengunyah sesuatu dengan penuh ceria, guys. Rasa penasaran sekaligus khawatir membuat Brodin mendobrak pintu itu, guys. Begitu pintu terbuka, Mirna pun menoleh dengan senyum yang lebar. Bang Brodin, sini bang, ayo sama-sama ngobrol sama Bang Sutiyo, seru Mirna sambil menunjuk ruangan kosong di depannya, guys. Ayolah, Bang Sutiyo sudah tidak marah kok, tambah Mirna, guys. Yang paling mengejutkan Brodin saat itu adalah, guys, saat dia melihat Mirna sedang mengunyah seekor ayam hidup. Ayam itu tampak meronta-ronta, guys, melawan setiap kunyahan Mirna. Apa yang kamu lakukan, Mirna? Brodin berteriak, tidak kuasa melihat apa yang sedang terjadi, guys. Dengan cepat, dia lalu merampas ayam itu dan melemparkan keluar melalui jendela, guys. Namun, hal itu malah membuat Mirna marah. Itu hadiah dari Bang Sutiyo. Kamu jahat, Brodin, teriaknya dengan suara nyaring, guys. Lalu Mirna melompat ke arah jendela tempat ayam itu dibuang dan lalu mengambil ayam tersebut, guys. Mirna lalu mengunyahnya kembali, guys,
Seakan-akan dia sedang menikmati ayam panggang yang sangat lezat. Melihat adegan itu, Brodin merasa jijik sekaligus ngeri, guys. Beberapa warga yang lewat pun berhenti untuk melihat kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, orang-orang pun berkumpul di rumah Mirna. Mirna berteriak memanggil nama Sutio. "Bang Sutio, tolong Mirna bang, tolong Mirna." Orang-orang di kampung itu pun mulai yakin bahwa Mirna sudah gila, guys. Sementara itu, Brodin menangis terseduh-seduh melihat kondisi Mirna yang sangat tragis itu, guys. Pak Rohman yang sudah berada di rumah Mirna itu pun berusaha memeriksa kondisi Mirna, guys. Pak Usman, ayah Mirna, menatap dengan cemas anaknya itu. "Kayaknya ada orang yang tidak suka dengan kamu, Usman," kata Pak Rohman kepada Pak Usman, guys. "Ini jelas adalah guna-guna." Terus bagaimana, Pak? "Tolong anak saya, Pak," kata Pak Usman, guys. "Biar saya coba dulu. Semoga ini bisa membantu," kata Pak Rohman sambil membacakan doa pada sebotol air. Lalu setelah itu, mereka pun memaksa Mirna untuk meminumnya. Mirna pun melawan, guys. Tapi Pak Rohman dan Brodin memegangi tangannya, memaksa Mirna untuk menelan air tersebut. "Minumlah Mirna, minumlah," kata mereka dengan lembut, guys. Setelah itu, guys, perlahan-lahan akhirnya Mirna pun tampak tenang. Saat itu, dalam pikiran Brodin, dia merasa bahwa cinta Mirna pada Sutio telah membuat jiwanya terganggu, guys. Tiba-tiba Brodin ngomong, "Aku bisa merasakan bahwa Sutio sudah tidak ada," ucap Brodin dengan suara bergetar, guys. "Loh, apa maksudmu, Din?" tanya Pak Usman. "Maksud saya, Sutio mungkin sudah meninggal, Pak, dan arwahnya menghantui Mirna," jawab Brodin. Pak Usman pun terkejut, guys. Kenapa semua ini menjadi begitu rumit? Pikirnya dalam hati, guys. Brodin kemudian teringat pada sosok misterius yang mirip dengan wajah Mirna tempo hari. Karena sosok itu juga sempat menyebut nama Sutio. Jangan-jangan sosok itu ingin memberitahu sesuatu tentang Sutio, Pak, kata Brodin kepada Pak Rohman, guys. "Ya, bisa saja," kata Pak Rohman. "Tapi kita tidak tahu kebenarannya. Namun, kita harus mencari tahu, Din. Jika ada kejelasan tentang nasib Sutio, Mirna mungkin bisa menerima kenyataan ini." "Baiklah, Pak, kalau begitu," ucap Brodin. "Jadi, kamu sudah siap bertemu makhluk itu lagi, Din?" tanya Pak Rohman. "Jika itu harus dilakukan, Pak, saya siap, Pak," jawab Brodin tegas. "Kalau begitu, pergilah malam ini dengan perahu. Bacakan mantra ini. Jika makhluk itu berkenan, dia pasti akan datang, Din," kata Pak Rohman sambil menyerahkan selembar kertas berisi mantra, guys. Akhirnya, malam itu, di tengah kegelapan sungai, Brodin mengayuh perahunya, guys. Dengan mantra di bibir, ia melafalkannya sembari memperhatikan sekitarnya dengan cermat. Tidak berselang lama, guys, sosok itu akhirnya muncul. Sosok itu tampak berjalan melayang di atas air menuju ke arah Brodin, guys. "Ikut aku," kata sosok tersebut, guys. Brodin pun merasa sangat ngeri, guys, saat memandang wajah sosok itu. Meskipun senyum sosok itu tampak tulus dan menenangkan, guys. Setelah sekian lama Brodin mengikuti sosok itu,
Tibalah dia di tengah-tengah hutan, guys. Kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Brodin dalam kegelapan malam, guys. Di tengah hutan yang gelap itu, tiba-tiba Brodin mendengar suara burung hantu yang sangat keras, guys. Brodin lalu menampakkan perahunya dan berusaha naik ke daratan dengan hati-hati. Dari kejauhan, dia melihat burung hantu itu berada di atas gundukan tanah, guys. Gundukan tanah itu tampak cukup lama dan mencurigakan, guys. Karena penasaran, Brodin lalu menggali tanah itu dengan alat seadanya. Bau anyir pun langsung menyengat hidung Brodin, guys. Malam itu, guys, Brodin menemukan mayat Sutio terkubur di bawah pohon besar di tengah hutan belantara, guys. Dengan cepat, Brodin kembali ke desa untuk memberitahukan temuannya itu. Keesokan harinya, guys, warga membawa mayat Sutio ke desa. Tiba-tiba Pak Rohman ngomong, arwah Sutio dimanfaatkan untuk menyerang Mirna, Din. Loh, maksudnya gimana, Pak? Tanya Brodin. Ya, ada yang sengaja membuat Sutio seperti ini. Lalu dia memanfaatkan darahnya untuk guna-guna. Yang dilihat Mirna itu memang arwah Sutio, Din. Tapi arwah itu dikendalikan oleh makhluk jahat. Tujuannya adalah membuat Mirna menjadi gila. Jelas Pak Rohman, guys. Saat itu keluarga Mirna dihubungi, guys. Pihak dari kepolisian pun juga datang. Sutio diduga dibunuh, guys. Dan Brodin dimintai keterangan oleh pihak polisi. Namun, guys, polisi tidak percaya dengan cerita Brodin tentang sosok yang mengikutinya itu. Mereka malah menuduh Brodinlah pelakunya. Mereka beralasan bahwa itu mungkin terkait dengan asmara, karena Brodin pernah mengutarakan cintanya kepada Mirna, guys. Keterangan Pak Rohman pun juga dianggap tidak masuk akal oleh polisi itu. Singkat cerita, guys, Brodin akhirnya ditangkap dan dipenjara. Masyarakat kampung merasa tidak puas, guys. Tidak lama kemudian, Mirna dibawa ke rumah sakit jiwa, guys. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengirim guna-guna atau siapa pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan Sutio itu. Kasus itu kini menjadi misteri yang seolah tertelan di tengah rimba yang gelap gulita, guys.